Kita pernah membahas sebelumnya teman-teman soal sebuah kemungkinan yang cukup mengusik. Bahwa Amerika Serikat dengan semua satelit mata-matanya, dengan semua analis terbaiknya, mungkin telah salah membaca Iran. Sebuah gagasan bahwa strategi Washington yang selama ini terlihat begitu kokoh dan penuh percaya diri, ternyata dibangun di atas asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya berpijak pada realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, pembahasan kita waktu itu memicu banyak sekali diskusi. Karena ia menyentuh sebuah saraf yang sangat fundamental, yaitu keyakinan kita bersama bahwa Amerika dengan segala superioritas militer dan teknologinya yang luar biasa, selalu tahu persis apa yang mereka hadapi. Tapi sekarang teman-teman, muncul sebuah klaim baru dari Teheran. Sebuah klaim yang tidak hanya membuat pertanyaan itu relevan kembali, tapi membuatnya jadi jauh lebih mendesak dan jauh lebih serius. Ini adalah sebuah cerita yang percayalah, bukan hanya tentang sebuah bom. Ini adalah tentang perang persepsi. Tentang bagaimana sebuah narasi, sebuah cerita bisa menjadi senjata yang sama atau bahkan lebih mematikan daripada sebuah hulu ledak. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang provokatif ini. Coba kita bayangkan sejenak. Bagaimana jika senjata paling canggih di dunia, sebuah mahakarya rekayasa penghancur, simbol dari kekuatan militer yang absolut, ternyata gagal? Bukan karena ditembak jatuh, bukan karena disabotase oleh mata-mata musuh, tapi begitu saja, tidak berfungsi, gagal meledak. Kegagalan semacam ini, teman-teman, bukan sekedar insiden teknis biasa yang bisa ditulis dalam laporan lalu dilupakan. Tidak, kegagalan seperti ini bisa menjadi sebuah retakan kecil, sebuah garis rambut yang nyaris tak terlihat di atas sebuah cermin narasi kedikdayaan yang selama ini dibangun dengan sangat hati-hati selama puluhan tahun. Dan kita semua tahu, dari retakan sekecil apapun, seluruh bangunan citra dan kekuatan bisa mulai goyah. Baik, mari kita selami lebih dalam lagi. Ini membawa kita ke babak pertama dari analisis kita malam ini, yang saya sebut retakan di balik kedikdayaan. Selama puluhan tahun, kita semua, baik kawan maupun lawan, telah terbiasa dengan sebuah asumsi dasar, bahwa mesin perang Amerika Serikat itu nyaris tanpa celah. Teknologi mereka selalu beberapa langkah di depan, presisi serangan mereka tak tertandingi, dan kekuatan mereka absolut. Narasi ini begitu kuat, begitu mendarah daging dalam kesadaran global, sampai-sampai ia menjadi semacam kebenaran yang diterima begitu saja, tanpa perlu dipertanyakan. Tapi sekarang, satu klaim dari Iran, entah ini nanti terbukti benar atau tidak, itu soal lain, tapi klaim itu sendiri sudah cukup untuk mengancam dan menantang seluruh bangunan narasi tersebut. Ingat pernyataan ini, Amerika Serikat telah salah membaca Iran. Dulu saat kita mendengarnya, ini mungkin terdengar seperti analisis geopolitik yang wajar, sebuah opini di antara banyak opini lainnya. Tapi sekarang, coba kita dengarkan lagi kalimat itu dengan konteks klaim bom yang gagal ini. Tiba-tiba, pernyataan tersebut seolah memiliki bobot yang sama sekali baru, bukan? Ia bukan lagi sekedar opini, tapi terasa seperti sebuah hipotesis yang sedang diuji secara langsung di lapangan. Dan mungkin, kesalahan membaca ini bukan hanya soal strategi politik atau diplomasi. Mungkin ini juga soal asumsi teknis yang paling mendasar. Asumsi bahwa senjata-senjata mereka akan selalu berfungsi persis seperti yang tertulis di dalam brosur spesifikasinya. Dan inilah inti dari klaim yang mengguncang itu, Iran bukan melalui akun anonim atau media propaganda, tapi melalui pejabat tinggi mereka, secara resmi menyatakan bahwa di salah satu fasilitas mereka yang menjadi target serangan, telah ditemukan sebuah bom penghancur bunker berteknologi tinggi dalam kondisi utuh, tidak meledak. Pikirkan sejenak implikasinya. Ini bukan sekedar rumor yang beredar di media sosial, ini adalah sebuah pernyataan resmi dari sebuah negara. Mereka menunjuk pada sebuah kegagalan spesifik dari salah satu senjata yang paling diandalkan Amerika untuk tugas-tugas paling sulit, yaitu bom bunker buster, senjata yang dirancang khusus dengan satu tujuan, untuk memastikan tidak ada tempat bagi musuh untuk bersembunyi sedalam apapun mereka mengubur diri. Dan disinilah teman-teman, ceritanya menjadi benar-benar menarik. Karena pada titik ini, fokus kita mulai bergeser. Ini bukan lagi soal bomnya. Ini soal keheningan yang menyelimutinya setelah klaim itu dilontarkan. Mari kita sebut babak kedua ini, misteri munisi yang membisu. Karena jujur saja, klaim dari Iran itu sendiri, seheboh apapun, bukanlah bagian yang paling penting dari teka-teki ini. Yang jauh lebih menarik dan penuh makna adalah apa yang terjadi setelahnya. Atau lebih tepatnya, apa yang tidak terjadi, yaitu respons dari Washington. Coba kita perhatikan kontrasnya. Di satu sisi, kita punya klaim Iran yang sangat spesifik, sangat tajam. Ditemukan munisi yang tidak meledak di fasilitas yang diserang. Lalu di sisi lain, lihatlah respon Amerika. Sangat umum, sangat hati-hati, dan sangat birokratis. Serangan tersebut berhasil menghambat dan merusak fasilitas. Perhatikan pilihan kata yang digunakan. Bukan menghancurkan, tapi merusak.
Bukan semua target berhasil dilenyapkan sesuai rencana, tapi berhasil menghambat. Bahasa diplomasi yang dipilih dengan sangat teliti seperti ini dalam dunia intelijen adalah sebuah sinyal yang sangat kuat. Ia tidak membantah secara langsung klaim Iran, tapi juga sama sekali tidak mengonfirmasi apapun. Dalam dunia geopolitik dan spionase tingkat tinggi, diam itu bukanlah sebuah kekosongan informasi. Justru sebaliknya, diam adalah sebuah pesan yang syarat akan makna. Logikanya sederhana, jika klaim Iran itu 100% bohong, sebuah disinformasi murahan, maka bantahan dari Pentagon seharusnya sangat mudah, cepat, dan tegas. Mereka tinggal bilang, itu berita bohong, semua munisi kami berfungsi sempurna. Selesai, kasus ditutup. Tapi bantahan sejelas itu tidak pernah datang. Sebaliknya, Washington memilih untuk diam, dan kebisuan inilah yang sengaja atau tidak sengaja menciptakan sebuah ruang abu-abu. Sebuah zona ketidakpastian di mana narasi versi Iran bisa tumbuh subur tanpa ada yang menyanggah. Pertanyaannya menjadi, mengapa? Apakah kita sedang menyaksikan sebuah upaya menutupi kegagalan teknis yang memalukan? Atau jangan-jangan kita sedang ditarik ke dalam sebuah jebakan informasi yang jauh lebih dalam dan rumit? Nah, untuk benar-benar memahami mengapa Washington mungkin lebih memilih diam daripada memberikan bantahan keras, kita harus bergeser sejenak. Kita tinggalkan dulu misteri politiknya, dan kita masuk ke dalam realitas teknis yang dingin dan tanpa kompromi. Disinilah kita akan menemukan apa yang saya sebut sebagai logika di balik kegagalan. Karena pada kenyataannya teman-teman, bahkan senjata paling canggih yang pernah dibuat oleh manusia pun pada akhirnya tetap tunduk pada hukum fisika, geologi, dan probabilitas. Gagasan bahwa teknologi militer itu sempurna dan 100% anti gagal adalah sebuah mitos yang hanya ada di film-film Hollywood. Di dalam doktrin militer Amerika Serikat sendiri, ada sebuah konsep yang sangat penting yang disebut probabilistic kill, atau jika kita terjemahkan secara bebas, pembunuhan berbasis probabilitas. Apa artinya? Artinya, para perencana militer paling cerdas di Pentagon sekalipun tidak pernah menghitung keberhasilan sebuah serangan sebagai sebuah kepastian mutlak, 100%. Tidak, mereka selalu menghitungnya dalam bentuk peluang atau probabilitas. Mungkin ada peluang 95% bom akan mengenai target dan meledak persis seperti yang diharapkan, tapi akan selalu ada sisa 5% kemungkinan untuk kegagalan. Kegagalan yang bisa disebabkan oleh cuaca buruk, kesalahan data intelijen, atau ribuan variabel tak terduga di lapangan. Konsep ini pada dasarnya adalah sebuah pengakuan dari dalam sistem militer itu sendiri bahwa kegagalan selalu menjadi sebuah kemungkinan yang harus diperhitungkan. Dan untuk sebuah bom penghancur bunker, peluang kegagalan itu datang dari begitu banyak rintangan yang harus ia lalui. Coba kita bayangkan perjalanan bom ini seperti melewati sebuah lorong penuh jebakan. Pertama, sudut masuknya saat menghantam bumi harus presisi hingga ke tingkat derajat tertentu. Meleset sedikit saja, daya tembusnya bisa berkurang drastis. Kedua, ia harus menembus lapisan geologi yang mungkin tidak sepenuhnya diketahui oleh tim intelijen. Bisa jadi ada lapisan batuan yang jauh lebih keras dari perkiraan, yang bisa merusak struktur bom sebelum mencapai target. Ketiga, ia harus berhadapan dengan materi target itu sendiri. Beton bertulang super padat dengan ketebalan yang dirahasiakan, dirancang khusus untuk menahan serangan semacam ini. Dan terakhir, yang paling krusial, setelah melewati semua rintangan brutal itu, pemicunya atau fuse-nya harus aktif di momen yang paling tepat, tidak sedetik lebih cepat atau lebih lambat. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah titik potensi kegagalan. Jadi, apa kesimpulan dari sisi teknisnya? Sederhana saja, klaim Iran sangat mungkin terjadi. Ini bukanlah fiksi ilmiah, bukan pula teori konspirasi, tapi sebuah konsekuensi logis dari betapa rumitnya misi serangan semacam itu. Dan fakta bahwa klaim ini secara teknis sangat masuk akal justru membuat kebisuan Washington terasa semakin berat, semakin penuh makna. Ia memperdalam misteri mengapa mereka memilih untuk tidak membantah dan membiarkan dunia bertanya-tanya. Tentu saja, sebuah bom canggih yang jatuh utuh ke tangan musuh adalah sebuah masalah besar. Tapi seberapa besar masalahnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak perlu berteori. Kita hanya perlu melihat sedikit ke belakang pada sebuah preseden sejarah yang mungkin masih menghantui para jenderal di Pentagon hingga hari ini. Inilah babak keempat, hantu drone siluman dan ancaman replikasi. Timeline ini menunjukkan sebuah pola yang sangat jelas dan bagi Amerika sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2011, dunia dikejutkan oleh berita bahwa Iran berhasil menangkap sebuah drone mata-mata siluman paling canggih milik Amerika, RQ-170 Sentinel, dalam kondisi nyaris utuh. Saat itu banyak analis barat menertawakan dan berkata, itu hanya bongkahan logam, Iran tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan itu.
Tapi hanya 3 tahun kemudian, pada 2014, Iran dengan bangga memamerkan versi rekayasa balik dari drone tersebut. Mungkin bukan sebuah tiruan yang sempurna, tapi ia bisa terbang dan berfungsi. Pola ini, teman-teman, memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat mengganggu bagi para ahli strategi di Washington. Mungkinkah sejarah yang sama terulang kembali? Kali ini bukan dengan drone, tapi dengan teknologi munisi paling canggih mereka. Dan ini adalah poin kuncinya yang seringkali salah dipahami. Filosofi rekayasa balik atau reverse engineering Iran bukanlah tentang membuat sebuah salinan yang 100% identik, seperti mesin fotokopi. Tujuan mereka jauh lebih pragmatis dari itu, yaitu meniru fungsi strategisnya. Mereka tidak perlu membuat bom yang sama persis dengan milik AS. Mereka hanya perlu membongkarnya, memahami prinsip kerjanya, bagaimana pemicunya dirancang, jenis bahan peledak apa yang digunakan, bagaimana sistem pemandunya bekerja, lalu mengadaptasi pengetahuan itu untuk menciptakan senjata versi mereka sendiri. Senjata yang mungkin tidak sepresisi aslinya, tapi sudah cukup efektif untuk mengubah kalkulasi strategis dan keseimbangan kekuatan di kawasan itu. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada kesimpulan akhir, pada medan pertempuran yang sesungguhnya. Karena pada titik ini, kita harus sadar, ini bukan lagi soal sebuah bom yang gagal meledak. Ini soal siapa yang menang dalam permainan ketidakpastian. Pertempuran ini telah berpindah dari medan fisik ke arena informasi dan narasi. Dan di arena ini, siapa yang berhasil mengendalikan cerita, dialah yang sesungguhnya memegang kendali. Jadi, pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang bukan lagi pertanyaan sederhana seperti siapa yang berbohong atau siapa yang berkata jujur. Itu pertanyaan yang salah, karena kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting, lebih strategis adalah siapa yang paling diuntungkan dari situasi yang serba tidak jelas ini? Siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar dari sebuah kondisi di mana tidak ada seorang pun di dunia yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah kalkulus strategis dari ambiguitas ini. Bagi Iran, ketidakjelasan ini jelas sebuah kemenangan. Secara narasi, mereka berhasil memproyeksikan citra ketahanan sekaligus menanamkan benih keraguan terhadap kedikdayaan militer Amerika. Secara strategis, ini memberi mereka waktu dan ruang untuk bernapas di panggung diplomasi. Tentu ada risikonya. Jika suatu saat klaim ini terbukti bohong, kredibilitas mereka bisa hancur. Sekarang, mari kita lihat dari sisi Amerika. Bagi mereka, diam juga ada untungnya. Mereka bisa menjaga aura kekuatan mereka tanpa harus mengakui kegagalan atau membuka rahasia teknologi mereka. Tapi risikonya juga jelas. Dengan diam, mereka membiarkan narasi tandingan dari Iran menyebar liar tanpa kontrol. Jadi, bisa dibilang kedua belah pihak dengan cara yang sangat berbeda sama-sama diuntungkan oleh kabut ketidakpastian ini. Dan di tengah-tengah permainan catur strategis tingkat tinggi ini, ada satu korban yang sudah pasti jatuh, yaitu kejelasan. Publik global, kita semua, pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas itu. Ketidakpastian ini menciptakan sebuah lingkungan global yang penuh dengan kecurigaan, meningkatkan potensi salah perhitungan, dan mendorong para pemimpin dunia untuk mengambil keputusan yang mungkin didasarkan pada asumsi yang keliru. Jadi, mungkin kesimpulan yang paling jujur dari seluruh episode ini adalah ini. Masalahnya bukan lagi apakah satu buah bom itu meledak atau tidak. Masalah utamanya adalah bahwa setelah sebuah operasi militer yang diklaim paling canggih di dunia, seluruh planet ini masih dipaksa untuk bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Untuk pertama kalinya dalam konflik panjang ini, sebuah retakan kecil, sebuah goresan tipis dalam narasi besar tentang kekuatan absolut, kini terlihat dengan sangat jelas bagi siapa saja yang mau melihat. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup sebagai bahan renungan kita bersama. Dalam konflik modern, di era di mana informasi bergerak secepat peluru dan kebohongan bisa mengelilingi dunia sebelum kebenaran sempat memakai sepatunya, manakah sumber kekuatan yang paling ultimate? Apakah senjata canggih yang tersimpan rapat di dalam bunker, atau narasi kuat yang berhasil ditanamkan di dalam benak jutaan orang di seluruh dunia? Mungkin jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan wajah peperangan di masa depan.